Halo, Agus. Oke, suara jelas, Kak? Jelas. Oke, very good. Oke, good morning everybody. SRP, salam Radio Penang. First of all, kita nak ucapkan selamat pagi kepada Kakak Dr. Vita Kamlia SPKJ yang sudah meluangkan waktu dan percobaan ini 465 kali akhirnya berhasil. Pantang menyerah. Oke. Jadi sebelum kita mulakan acara ini, saya persilakan Dr. Vita untuk memperkenalkan diri. Silakan, Kakak. Terima kasih, Agus. Saya atau Dokter Agus? SRP aja, Kak, pagi ini, Kak. Oke, makasih SRP. Saya Dokter Vita Kamelia, bertugas di Fakultas Kedokteran USU dan Rumah Sakit Adamali, Rumah Sakit USU, sebagai staf pengajar juga. Mungkin itu aja kali ya. Baik. Jadi topik hari ini adalah mengenai efek psikologis anak pada kasus KDRT di rumah. Iya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi bolehkah Kakak kasih clue sedikit kepada teman-teman semua? Apa sih yang menjadi titik poin dari masalah psikologis anak yang melihat kekerasan mungkin dari ibu kepada bapak atau dari bapak kepada ibu? Kalau anaknya melihat, apa yang terjadi, Kak? Iya, jadi kita tahu semua ya KDRT, kita tahu kekerasan dalam rumah tangga itu adanya perbuatan dari seseorang terhadap pasangannya, terutama mungkin istri di sini ya. Lebih sering memang laki-laki yang berbuat kekerasan ya. Bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian penelantaran, kemudian kekerasan psikologis. Dan di dalam rumah tangga yang penuh kekerasan di sini, mau nggak mau pasti anak terlibat ya. Bisa sebagai saksi, atau bahkan bisa juga anak tersebut mengalami kekerasan juga dari orang tua. Oke. Kita langsung masuk ke bisa berdampak psikologis juga kepada anak maupun kepada istri ya. Sehingga belakangan ini kan pemerintah sering mengkampanyekan larangan kekerasan kepada wanita dan anak ya. Baik. Oke. Kita mau lanjut nih, tapi biar agak cair sedikit, saya kasihlah pantun dulu, Kak ya. Boleh. Oke. Dari kepala turun ke mata, loncat ke hidung dengan berani. Selamat pagi, Dokter Vita. Mari kita bahas topik ini. Terima kasih. Oke, Kak. Pertanyaan yang masuk. Apakah anak yang melihat kekerasan di dalam rumah tangganya, kedepannya dia bisa jadi pembunuh? Ya, yang pertanyaan yang masuk ini, pertanyaan yang masuk ini pedas-pedas. langsung yang patologisnya langsung nusuk dia. Jadi kedepannya gitu ya. Jadi itu kan kedepannya setelah dia dewasa mungkin nantinya ya. Kalau dia memang nggak dapat dukungan, nggak dapat pengobatan di awal atau bahkan tidak terlaporkan ya, karena memang anak-anak yang berada dalam kekerasan rumah tangga ini jarang terlaporkan, bahkan tidak terdata gitu ya. Mungkin karena kita ya tradisi timur bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga itu tabu diucapkan gitu ya. Sehingga ya nggak terdata, dan akan efek ke depannya anak-anak tersebut bisa mencontoh gitu ya, jadinya bisa melakukan kekerasan juga kepada pasangan atau kepada orang ya, sehingga dia belajar bahwa untuk menghadapi masalah yang dialaminya, salah satunya adalah bisa berupa kekerasan fisik yang kalau sangat-sangat fatal bisa akhirnya terjadi kematian pada korbannya gitu ya. Jadi dia menganggap ini sebagai contoh jadinya ya, contoh untuk menyelesaikan suatu masalah ya.
Iya, Oke. jadi dia akan melihat bahwa cara mengatasi masalah itu dengan kekerasan dan beberapa penelitian memang akhirnya orang-orang yang melihat ya atau anak yang masa kecilnya dia sebagai saksi atau melihat Iya, ibunya dipukul ayahnya iya. gitu ya, ketika ke depannya mereka akan melakukan hal yang sama pada pasangannya gitu ya. Jadi Oh, beberapa iya. penelitian mendukung hal ini. Tapi bukannya logikanya Kak, kalau misalnya ya anak itu lihat mamanya disakiti oleh bapaknya, dia menjadi dendam sama bapaknya. Oh, aku tidak akan menjadi orang seperti itu gitu. Bukannya harusnya logikanya gitu ya? Kok ini malah jadi meniru ya Kak ya? Iya, biasa ada ya bisa mungkin berbagai ragam ya. Ada yang kan tidak semua anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini akhirnya jadi patologik juga ya. Jadi ada Hmm, faktor kita bilang kerentanan kerentanan seseorang itu juga yang secara biologik bawaannya memang dia akan eh, mengikut gitu ya atau faktor genetiknya lah kita bilang yang akan akhirnya juga bisa melakukan kekerasan gitu ya. Tapi tidak semua anak juga yang mengalami kekerasan akhirnya melakukan kekerasan juga gitu ya. oke. Banyak faktor-faktor pendukung atau situasi-situasi yang kedepannya dihadapinya gitu ya. Hmm, Ketika dia mendapat dukungan emosional, bahkan mungkin dia tidak akan melakukannya. oke. Apa yang paling dikhawatirkan kalau anak melihat kekerasan di rumah? Apa yang paling sebenarnya diwanti-wanti? Kenapa kok sampai pemerintah aja mengeluarkan statement? Berarti kan ada sesuatu yang cukup besar ini. Iya. Hmm, Jadi sebenarnya ini kan masalah kalau kita bilang anak, apalagi misalnya anak dari umur 1 tahun sampai masih yang lebih kecil-kecil gitu ya. iya, Ketika ketika mereka eh, melihat kekerasan dalam rumah tangga, biasanya anak yang belum bisa mengekspresikan, jadi misalnya balita kita bawah 5 tahun, dia kan belum bisa iya. mampu ya mengungkapkan apa Hmm, yang dialaminya gitu ya, ketika dia melihat ayahnya memukul ibunya atau hmm. teriakan gitu ya. Anak-anak ini akan beresiko mengalami masalah emosional juga. Jadi misalnya dia tidak bisa mengucapkan, tapi akhirnya bentuknya eh, masalah yang bisa kita lihat misalnya jadi anak itu mudah mudah irritable, mudah marah, mudah tersinggung, kemudian Oh, mungkin jadi banyak keluhan-keluhan fisik, yang sakit kepala lah, sakit perut gitu ya, sakit kepala, sakit perut atau aja mual untuk gitu ya. manifestasi dari dia nggak bisa ngungkapin. Iya, bisa seperti itu atau Oh, malah ngompol atau dia ngompol juga. Oh, atau dia jadi sulit tidur, kemudian iya, 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 iya. perilaku lainnya yang bisa kita gigit atau gigit apa gitu ya. Jadi kadang-kadang pantas lah nggak tahu. Siapa pula yang tahu ngompol ini adalah ekspresi ternyata bahwa karena anaknya nggak tahu membilangkan. Sakit perut adalah ekspresi si anaknya yang stres melihat itu. Nggak ada yang Iya tahu kan? bisa. Enggak, Hmm, enggak. oke, oke, oke. Oke, ini pertanyaan mungkin mirip, tapi tolong dijawab Kak ya. Apakah KDRT ini mirip dengan apakah KDRT ini mirip dengan sodomi bahwa si anak Mm. kelak yang melihat bisa menjadi pelaku juga? Kan kalau yang disodomi itu kan kita lihat kasusnya kan dulu dia korban sodomi, habis itu dia jadi pelaku. Ini dia lihat KDRT ya dia malah melakukan nanti ke depannya. Iya, hampir mirip ya. Jadi beberapa penelitian memang mendukung ya. Jadi kalau misalnya dia memang korban seperti itu, dia akhirnya bisa jadi menjadi pelaku gitu ya. Pelaku kekerasan juga. Hmm. Walaupun beberapa anak, jadi kan manifestasi perilaku yang mengalami KDRT ini misalnya sebenarnya ada dua. Jadi pertama adalah misalnya bentuknya keluar atau bentuknya ke dalam pribadinya. Jadi internalisasi. Jadi masalah itu diinternalisasikannya, dia akan anak-anak itu tadi akan merasakan depresi, ansietas atau traumatik gitu ya. Oh, iya, iya, Atau iya, yang iya. bentuknya eksternal, dia Heeh. bentuknya keluar gitu ya. Itu jadi bentuknya gangguan perilaku, kemudian bisa jadi penyalahgunaan zat juga, Oh, kemudian malah bisa dia jadi bisa juga pakai cenderung memicu anak jadi pakai narkoba maksudnya.
Bisa. Jadi anak-anak yang mengalami kekerasan di masa kecil ini juga bisa beresiko menjadi penyalahgunaan zat juga akhirnya. Ini berarti melakukan kekerasan dalam rumah tangga sama saja merusak bangsa Generasi Indonesia sih di ya. masa depan. Iya kan, merusak Iya, jadi generasi. generasi. Iya, Jadi jadi nggak bisa bisa jadi dibilang ini merusak keluarga, generasi. nggak bisa dia bilang ini keluargaku, urusan aku. Karena masalahnya dia akan mencetak generasi yang Iya, iya. Jadi merusak generasi memang. Apalagi misalnya tadi anaknya yang lebih kecil gitu ya, yang masih dalam hmm, proses perkembangan. Jadi iya, iya, akan akhirnya mengganggu perkembangan saraf di otaknya gitu ya. iya, iya. Kemudian akhirnya anak-anak bisa mengalami kesulitan kognitif, kemudian kesulitan dalam hal sosial, kemudian tadi perilaku gitu ya. Jadi kalau misalnya kognitif nanti anaknya kalau udah masa sekolah dia mungkin akan terlihat lebih lambat dalam hal membaca, konsentrasinya jelek, apanya Hmm. pencapaian akademiknya juga penelitian menunjukkan bahwa dia lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak berada di dalam rumah tangga yang penuh kekerasan. Ternyata Begitu juga dalam besar hal ya. bersosialisasi. Iya. Anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini juga akan sulit membentuk pertemanan dengan teman sebayanya, gitu ya. Dia merasa kebingungan atau merasa kekhawatiran, apakah aku diterima, gitu ya, pada pertemanan, gitu ya. Kemudian bisa lebih merasa terisolasi, atau anak-anak ini menjadi lebih sulit berempati ke Oh, sulit depannya gitu ya. Jadi berempati. nggak bisa berempati sama orang sehingga Iya, 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 melakukan iya. sesuatu atau tidak mempertimbangkan bahwa orang juga punya kesulitan sendiri gitu ya. Maunya maunya dia aja gitu. Oh, maunya dia. Jadi lebih egois ya. Jadi bisa saja anak egois itu sebenarnya korban. Tapi nggak ya mesti Iya, dievaluasi lagi iya gitu ya. perlu evaluasi. Ya. Oke, oke. Bagaimana mengobatinya? Karena gini, ternyata saya sendiri aja SRT dari yang kakak ungkapkan aja saya banyak terkejut-terkejut bahwa manifestasinya kayak ngompol, sakit perut, susah tidur, gigit jari. Ini kan bisa saja banyak gitu. Iya, Tapi orang tuanya iya. nggak tahu. Nah, bagaimana mengobatinya? Kalau untuk cara taunya, nomor satu berarti harus ada kisahnya dulu. Yang kedua, perhatikan ada nggak tanda-tanda yang tadi. Nah, kalau sudah ada kisahnya, ada tanda-tanda tadi, sebaiknya memang mencari pengobatan. Bagaimana mengobatinya? Ke siapa berobatnya? Iya, sebenarnya anak yang mengalami eh, sebagai saksi dia bisa jadi dalam rumah tangga yang penuh kekerasan ini kan anak tadi bisa saja sebagai saksi kekerasan ya atau bahkan Betul. dia juga ikut terlibat atau mengalami kekerasan yang diekspresikan orang tuanya ke dia gitu ya. Hmm. Ketika dia mengalami masalah atau tadi tanda-tanda yang kita lihat misalnya performa sekolahnya buruk atau ada perubahan perilaku dia jadi lebih mudah marah, kemudian ada tadi misalnya ngompol atau masalah yang lain kita lihat yang tidak biasanya kita sebaiknya memang uh, me, melaporkan ya. Jadi Melaporkan kemana, Kak? Laporin kemana? Nggak mungkin lapor ke biasanya polisi, Kak? kan ini kan sebetulnya KDRT ini tadi biasanya berkaitan dengan Komisi Perlindungan Anak gitu ya. Biasanya ada jenjang-jenjang Oh. seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kekerasan rumah tangga ini adalah hal yang memalukan sehingga kadang-kadang tidak Nah, siapa yang tidak mau melapor ngelaporin? gitu ya. Malu. Ketika Karena si melaporkan itu istri sama ada melaporkan membuka aibnya sendiri kan kesannya. iya, Iya. jadi kalau dia tidak melaporkan pasti anak ini tidak akan terdeteksi ya. Jadi Iya. kalau misalnya dia biasanya melamporkan, kalau ujungnya adalah untuk penyelamatan gitu ya, misalnya Betul. penyelamatan diri yang sudah mendapat kekerasan si wanita tadi, atau kadang-kadang memang orang-orang dalam yang mengalami KDRT terutama istri biasanya adalah orang-orang yang tadi ya sosial ekonominya kadang lebih rendah, pendidikannya rendah, dia sangat bergantung kepada suami secara finansial, sehingga untuk melaporkan kondisi ini juga sulit ya. Jadi kalau untuk penanganan, jadi
bisa sebenarnya bisa di assessment oleh psikolog ataupun psikiater. Oh, Kemudian psikolog, yang psikiater. uh, kemudian Oke, kalau mau yang lebih khusus psikiater, lagi, mm-mm, lebih khusus biasanya lagi. kalau mau lebih khusus lagi ada namanya psikiater anak dan remaja gitu ya. Eh, Kemudian untuk kalau kita baca undang-undang mengenai anak dan remaja ini biasanya yang eh, biasanya mereka adalah anak-anak yang perlu pendampingan ya. Pendampingan. Jadi biasanya ada nanti eh, apa namanya kita bilang ya, perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Hmm. Kemudian biasanya ada kalau dia mau mengikuti jenjang yang seperti itu biasanya dilaporkan dulu ke unit perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian nanti mereka akan pendampingan atau kalau yang sampai lapor ke polisi gitu ya, nanti ada urutan-urutannya gitu ya, sehingga nanti bisa terbantu. Kalau misalnya memang mau di assessment, jadi boleh tadi ke psikolog, psikiater anak dan remaja. Dan biasanya yang dilihat Tunggu, tadi si psikiater anak ini ya. apa istilah lainnya? Psikiater. Kalau Oh psikolog ya, ke orang udah dokter tahu. dokter dokter jiwa gitu Psikiater, ya. dokter bagian jiwa. Jadi yang Iya, ke dokter. dokter jiwa bukan cuman orang yang gila, Iya, iya benar. bukan cuma orang pakai Stigmanya di masyarakat narkoba. takut. Iya. Itu orang mikirnya kalau ke dokter jiwa, oh gila kau ya, atau oh pakai narkoba kau ya. Ternyata tidak. Sekarang ini harus open mindset. Iya, terima kasih Dokter Agus untuk membuka supaya orang nggak takut ke psikiater. Betul. Orang kiranya udah parah kau nih, udah parah kau nih. Oke. Iya. Oke. Nah, misalnya ditahan-tahan lah, tak dilapor-laporkan ke perlindungan, tak dibawa ke psikolog. Ini apakah seperti kayak bola salju ya, Kak? Bola salju kan makin menggelinding, makin besar, Iya. makin besar. Apakah kalau udah makin besar, menanganinya memang lebih susah? Atau tetap sama mudahnya kalau masih baru fase awal dibandingkan kalau udah bertahun-tahun? Ya, sebenarnya semakin dini ditangani semakin bagus gitu ya. Karena kan nanti ketika dia dideteksi di masa kanak-kanak, nanti kan dia akan diajarkan ya bentuknya konseling, kemudian diajari terapi mengolah emosi, mengolah cara mengatur masalah yang dihadapi bukan dengan bentuk kekerasan yaitu tapi dengan yang konstruktif gitu ya, jadi dengan komunikasi yang baik gitu ya, atau penyelesaian masalah yang baik juga. Tetapi kalau misalnya ini dibiarkan berlanjut, jadi dianggap macam meneruskan siklus yang berkelanjutan untuk ke generasi berikutnya, dia akan melakukan hal kekerasan berikutnya lagi gitu, akan panjang rantainya gitu ya. Jadi bentuk siklus yang berkelanjutan lah kita bilang, bahwa nanti berikutnya dia ketika dia akan berumah tangga, dia akan melakukan tindakan kekerasan juga, begitu juga nanti ke depannya lagi gitu ya. Jadi harus memang diputus rantainya, semakin cepat pelaporan, semakin cepat pendeteksian, semakin cepat penanganan. Berarti ini kayak iklan di TV, Kak ya? KDR kekerasan di rumah tangga itu kayak iklan di TV dari generasi ke generasi. Jadi jangan cuma mikirnya oke, kami malu, keluarga kami malu, tahan-tahankan saja, tapi ternyata efek yang lebih besarnya adalah anak ini pun akan berpotensi menjadi pelaku. Kemudian dia buat kayak gitu sama anaknya, berulang lagi, terus berulang lagi. Iya, jadi akan next generation gitu ya. Ini jadi ternyata lebih besar dari sekedar pemukulan fisik ya. Iya, jadi akhirnya memang pemukulan fisik. Dan mereka besarnya juga selain tadi yang sempat Dokter Agus tanya mengenai jadi apakah jadi bisa jadi pembunuh, sebenarnya kan SRP, ketika Kak. Oh ya, SRP. SRP apa namanya, anak tadi bisa juga jadi pelaku kriminal jadinya gitu ya. Kriminal yang kayak mana? Tadi Kakak udah bahas soal narkoba. Kriminal yang lainnya apa maksudnya? Maksudnya kriminal Ya, kayak tindakan yang akhirnya memang gitu. Dia jadi bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum ke depannya. Jadi orang-orang ini juga bisa berisiko menjadi gangguan kepribadian yang lain gitu ya, kepribadian antisosial, orang-orang. Contohnya yang kayak di koran atau lebih awam bahasanya apa nggak? Biar lebih gampang mikirnya. Jadi pelaku kriminal misalnya dia melakukan tindak kejahatan, bisa jadi
Itulah misalnya kalau karena tadi dia empatinya kurang, ketika dia mengalami kesulitan dia bisa melakukan apa saja yang akhirnya tidak mempertimbangkan segi hukum gitu ya. Jadi bisa jadi akhirnya kriminal gitu ya. Kriminal ya, iya. Misalnya ya tindakan kriminal perampok lah, akhirnya jadi pembunuh lah atau Termasuklah begal yang gitu lain. ya. Hmm, Oke. Ini udah tengah-tengah ini, kita kasihlah dulu pantun dulu nih. Wah, makin ya, hot ini, makin hot ini. Oke. Gunung tertinggi Malaysia adalah Kinabalu. Di foto Encik Minah sambil posisi kayang. Ingat sayang di awal dulu, agar jangan sakiti hati yang tersayang. Oke, kemudian kalau anaknya kelihatan slow-slow saja, apakah perlu diperiksakan? Anaknya slow-slow saja, Kak. Menurut orang tuanya. Kan menurut orang tuanya nih slow-slownya. iya, iya, iya. eh ya kadang ya tadi gini ya, anak-anak tadi yang slow, maksudnya slownya mungkin tenang, Iya, iya, diam gitu iya, ya. iya, betul, betul. Apakah perlu diperiksa gitu ya? Akhirnya kan di sini keputusannya orang tuanya juga ya. Jadi yang paling penting adalah orang tuanya ini yang harus mungkin mengajak berdialog sama si anak tadi gitu ya. Uh, Mungkin si ibu yang korban akan lebih, mungkin ibu akan lebih berperan kalau dia jadi korbannya gitu ya. Jadi menanyakan apa yang dirasakan nih si anak melihat kejadian tadi gitu ya. Kemudian mungkin menjelaskan situasi yang tadi itu misalnya tidak terelakkan gitu ya, atau yang memang sebenarnya tidak bisa dicontoh gitu ya. Jadi di sini juga harus mengajarkan juga sama si anak, tapi tadi anaknya harus sudah bagus juga kognitifnya gitu ya. Mungkin anak-anak yang udah kelas 5 SD ke atas mungkin akan 5 ke lebih atas bisa, baru ya bisa baru bisa dia dijelasin ya. memahami gitu ya. Tapi Di ketika bawah yang itu udah di belum bawah belum kan dia belum belum cuman masuk melihat otaknya wah ya. ini kekerasan. Bahwa ini pasti kekerasan dan sangat mungkin sangat mengerikan. Saking mungkin sangat mengerikannya, diam ini bisa juga sebagai ekspresi rasa takut gitu ya. Sehingga Oh, ibulah yang nanti akan bisa harus menanyakannya ya. kakak bilang ibunya yang nanyakan selaku korban, sedangkan ibunya sendiri contohnya paling sering di Korban Indonesia ya. ini ibunya korban. Dia nangani Ha, perasaannya aja nggak bisa, disuruh iya. nangani Jadi anaknya. Cuma itu ya Kak. benar. Iya. Itu kalau memang tingkat pendidikan yang tinggi mungkin bisa gitu ya, atau yang memang teredukasi. Tapi ketika si ibu juga akhirnya takut untuk mengkomunikasikan ini ya, ini tidak terlaporkan dan anak tadi akan terabaikan gitu ya. Mungkin yang perlu adalah orang-orang di sekitar keluarga ini. Jadi undang-undang kita juga sudah mengatur bahwa orang yang melihat bahwa ada kekerasan di sekitarnya terhadap anak atau terhadap perempuan itu boleh melaporkan ya, Oh, bukan melaporkan harus ke si yang korban ya, berwajib. keluarga lain pun Iya, boleh ya. iya. Jadi bukan, jadi untuk ya, jadi yang penting sebenarnya adalah kampanye ya, kampanye yang terus menerus ke masyarakat bahwa kekerasan rumah tangga ini bukan milik rumah tangga itu sendiri juga, bahwa orang-orang di sekitarnya juga harus menyuarakan gitu ya, bahwa ini ada kekerasan rumah tangga yang perlu penyelamatan gitu ya. Jadi Karena kalau kalau ya gimana? jadi kalau tahu ada kekerasan tapi tidak ada usaha, itu saya sama saja dengan merusak generasi kan? Iya, pembiaran ya, jadi akhirnya Pembiaran. pembiaran. Wah, ini dalam nih ternyata topik kita ini. Judulnya singkat tapi rupanya makin dalam Makin dalam, ini. iya Makin dalam sebenarnya. asli. Karena ternyata secara tidak langsung kita bertanggung jawab kepada generasi kita selanjutnya. Iya, Itu ujung-ujung dari bahasan ini ternyata. iya, Lebih besar iya, daripada sekedar pemukulan. iya, iya. Oke. Apakah bisa dipidanakan, Kak? Tadi kan dilaporkan bisa. Apakah bisa dipidanakan pelakunya? Iya, jadi karena berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ini, pemerintah kan sudah mengkampanyekan ya. Jadi ini juga sudah dilindungi dalam undang-undang
negara kita ya, yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi kalau kita baca di situ kita bisa lihat bahwa orang yang melakukan tindakan kekerasan ini bisa dipidana gitu ya. Jadi bentuk pidananya pun tergantung dari dampak terhadap korban ya. Sebenarnya adalah pada orang yang mengalami tadi kekerasan tadi ya. Kalau korbannya semakin fatal sampai mati misalnya gitu ya, dia akan semakin berat gitu ya. Kalau dia sampai luka, sampai dia nggak bisa melakukan aktivitas, ada lagi tahunnya gitu, ada lagi misalnya 10 tahun, 5 tahun, nah gitu dia. Kak, Kalau dia tidak ada eh, berat, konsekuensi yang berat gitu ya, dan tidak berefek berat, jadi mungkin sekitar bulanan gitu ya. Jadi memang baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis gitu ya, ini semua bisa dipidana. oke. Kak, tapi kan kalau misalnya suaminya di penjara, nah kan jadi nggak ada sosok bapak juga, artinya bukan solusi yang gimana ya? Ya namanya ya kan nggak tahu. Misalnya KDRT tapi bertahun-tahun, artinya kan mau dibilang benci ya kan, kalau misalnya benci pala ya tinggalin. Tapi kalau udah bertahun-tahun kan berarti kan fasenya kan benci sayang, benci sayang, benci sayang. Kalau dipenjarain kan lah kayaknya bukan. Oke, secara hukum ada, tapi apakah kira-kira ada opsi lain, Kak? Selain memenjarakan dia Iya, kan jadi makin putus kan hubungannya. iya. Jadi ya Hmm. konsekuensinya kalau tadi yang udah sampai pidana, pasti kan dia memang memang si korban tadi ini istilahnya wanita tadi lah kita bilang kan. Lain Iya, lagi iya. jadi bukan si anak jadinya kan. Misalnya Iya. kalau anaknya tadi mengalami kekerasan, korban juga si anak, tapi ibunya nanti yang harus melaporkan kan. Apakah Hmm. ibunya akan melaporkan? Itu beberapa juga ini berkaitan dengan masalah tingkat pendidikan tadi, kemudian finansial, kemudian bergantung kepada suami secara total gitu ya. Sehingga akhirnya tadi menjadi dilema kalau ketika dilaporkan akhirnya nanti suaminya di penjara, dia juga akan kesulitan ekonomi gitu ya. Sehingga Iya, betul. bisa jadi pilihannya mereka tidak melaporkan, menahankan gitu ya kekerasan ini terus menerus sehingga kita Nah, bilang itu dia. memang kondisi KDRT ini adalah kondisi yang kronik kita bilang, bukan Betul, bukan betul. hanya sebentar gitu ya. Karena kalau sebentar diputusinya udah nggak jadi kronis lagi. Masalahnya Iya, kan fasanya kan iya, iya, iya. kesel Nggak pala akan benci berterus. sayang, kesel pala benci sayang lagi. Iya. Oke. Kemudian sebagai korban sebaiknya didiamkan saja dan didiamkan saja atau ditunggu si pelakunya itu tobat sendiri. Apakah mungkin tobat sendiri, Kakak? Oh, ya beberapa eh, kalau orang yang sudah melakukan kekerasan, kita bilang si pelaku ini berarti ya bukan si Ya, korban. ya Kalau si pelaku. pelaku kekerasan bisa bertobat, bisa mungkin, tapi dengan mungkin dengan bantuan ya, bantuan orang-orang yang bisa lebih didengarnya gitu ya. Apakah hmm, dibawa ke agama atau orang yang dihormatinya gitu ya, atau memang biasanya berkaitan juga dengan umur ya, semakin umur orang semakin menua Ya. biasanya sifat kekerasannya pun semakin menurun gitu ya. Oh, gitu eh, harapannya. Itu harapan atau itu kenyataan? itu kita bilang harapan ya bisa, karena memang dari segi perkembangan maksudnya ya penelitian juga menunjukkan ya bahwa semakin orang tua sifat agresifnya akan semakin turun gitu ya. Tapi Oh. masa iya kalau bisa sampai sampai ke yang situ gitu ya, bahwa dia akan bertobat, saya akan merubah perilakunya Iya, ya. iya. Yang kita khawatirkan adalah ketika seseorang melakukan kekerasan fisik, mereka kadang-kadang bisa melampaui batas yang akhirnya bisa menimbulkan kecacatan atau bahkan kematian pada korbannya gitu ya. Tanpa sadar ya.
Iya, kalau dia sampai yang sudah tadi ekspresinya, maksudnya tindakannya itu bisa tidak terkendali, sehingga memang kesulitan akan menjadi dilema tadi ya. Beberapa beberapa eh, orang-orang mungkin tidak akan melaporkan ya, atau korban atau wanita tadi tidak akan melaporkan tadi ya. Kalau misalnya tadi yang sosial ekonominya rendah, finansial yang sangat bergantung Betul, pada betul. pasangannya. Oke. Jadi memang kalau usaha dari si korban untuk melaporkan pasti susah karena efek psikologis, efek situasi dan berbagai faktor lainnya. Jadi tidak bisa ditipu bahwa orang sekitar pun punya peranan penting. Entah itu keluarga, entah itu tetangga, atau Iya, teman-teman. iya. Itu Mm. perannya penting. Baik. Kita masuk ke pantun dulu. Wah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan. Tahu gejrot asal kota Malang. Dicocol sambal buatan lepor khas. Bekas luka boleh hilang, tapi luka batin tetap membekas. Oke, Kak, ini kita baca komen-komen kawan-kawan kita yang masuk. Wah, kita Iya, menghargai setiap komen yang masuk ini ya. Oke, iya. kita baca pelan-pelan. Oh, dari Amri Muhar. Pagi Dok Vita. Tuh, disapa tuh Pagi, Kak. Ada pagi Amri. ada Reza Harahap. Selamat pagi Dok Vita. Dok Vita ini yang Iya, dulu mediaku Reza, selamat koas. pagi. Kak, Reza Harahap. Satu koas aku. Oh iya, Oke. Kemudian Airin. Morning Dokter Vita. Oh, ngasih kiss-kiss pagi-pagi ya. pagi Airin. Ada Mak Dini, dokter penyakit dalam, kasih smile. Dia sambil menuju ke Tanjung Pura pun nonton kita nih Kak. Aduh, very good Iya ya, sekali, makasih. Nih, SRP dia ini top kali berarti nih. kan berbagi Kak, berbagi. Ini ada pertanyaan Kak dari Dokter Dini Silvana. Dokter, KDRT itu bisa bentuk verbal. Kalau bentuk verbal, apakah efeknya sama dengan fisik? BDW saya nggak pernah kena KDRT ya. Iya, aku tahu kok. Nanda itu lembut dan penyayang kan? Ah, bagaimana Kak? Dia kena Iya, verbal. KDRT sebenarnya beragam ya. Jadi kalau dia tidak fisik ya ke bentuk verbal ya. Verbal ini akhirnya bisa juga berdampak ke kita anggap ke psikis ya. Jadi membuat orang merasa tertekan, tidak berdaya, rasa ketakutan atau bisa hilang rasa percaya diri ya dengan Oh, bisa juga hilang percaya kekerasan diri ya. verbal ya. Hmm, Dan efeknya ya sama juga ya. sama ya, sama. Hmm. Jadi ngantam pakai mulut sama ngantam pakai tangan efeknya sama ya. Iya, tapi ini akhirnya ya dia akan juga agresifnya bisa bentuk juga ke bentuknya bentuk verbal juga ya nanti si anak di kedepannya gitu ya. Tadi kalau dia Tapi mencontoh anak, fisik, dia fisik, nah, akhirnya dia bisa mencontoh juga, akhirnya jadi bentuk makian lah gitu ya. oh, makian. Oke. Sudah dijawab Dokter Dini. Nih, Dokter Reza Harahap. Ini dokter bagian nuklir. Waduh, kawan Kim Jong Un ini. Kalau misalnya anak salah terus dimarahin, salah nggak Dok? Ini aku nggak tahu, dikutnya dia yang marahin atau istrinya marahin. Oke, Tapi ya sebelum jadi jawab sebenarnya itu itu ya, masalahnya Kak, nih, surat sedikit. Masalah marah-memarahi, saya pun termasuk iya, orang yang pro anak kalau salah ya dimarahin, tapi bukan dimarahin gimana, iya, dinasehatin, iya, dikasih penjelasan. Oke, silakan. iya. Ya benar tuh yang Agus lakukan. Jadi kalau misalnya anak melakukan hal yang SRP salah, Kak, SRP. oh ya astaga, SRP, Jangan buka kedokku. SRP, SRP. Jadi SRP tadi sebut udah benar gitu ya. Jadi kalau misalnya anak salah, uh, boleh bentuknya ditegur gitu ya. Kemudian dinasehatin, diarahkan mana yang benar gitu ya. Jadi nggak mesti juga bentuknya makian lah atau teriakan lah gitu ya. Baik.
atau mempermalukan si anak gitu ya. Oh, Jadi kalau dia pun mempermalukan si anak. jadi pun kalau misalnya dia salah, jangan memarahinya di depan umum. Oh, itulah kadang-kadang yang marahi anak di mall, marahi anak di Iya, eskalator kan sering kayak gitu kan? Sering kayak gitu kan? iya, iya. Oh, itu kenapa Mungkin lebih rupanya baik efeknya, misalnya, Kak? jadi bagusnya misalnya kalau kita mau marah kali di mall, ya udah kita pulang saja, kita bicara Heeh. dulu di mobil. Oh, Gitu. atau Jadi di tidak, mobil ya? iya, Memangnya kalau depan orang kenapa rupanya, Kak? Apa yang cukup besar di sini? si anak kan akan merasa dipermalukan ya. Akhirnya nanti bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dia, gitu Oh, ya. jadi nggak pede ya? Betul-betul. Besar efeknya nih. Nice. Ini teman-teman banyak ngasih jempol. Thank you very much. Oh, ada guru SMP ku nih. Halo Pak Guru. Halo Pak Ada Guru. Aldin Sidorat. Ada Ko Frankie. Ini trader saham. Kemudian, nah ini ada yang masuk lagi. Pak Mualdin. Oh, Pak Guru nih. Pak Guru Matematika nih. Pak Guru Matematika dan penulis buku. Oh Selamat, ya, selamat pagi Dokter Agus dan Dokter Vita. Sebagai seorang guru, kita banyak berhadapan dengan anak dengan kepribadian yang beraneka ragam. Apa ciri khusus yang bisa kita lihat jika anak mengalami kekerasan? Oh, ini karena memang Pak Guru nengoknya anak-anak semua. iya. Aneka ragam. Oke, apa ciri-ciri khusus yang, oh ini kayaknya ini anak ini kena kekerasan ini. Ada masalah nih, gitu ya. Iya, 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 Mungkin betul, betul. kalau jadi kalau di sekolah mungkin pertama Iya. adalah tadi ya, kalau anak tadi kan saya sebutkan sebelumnya bahwa kalau anak-anak yang mengalami kekerasan dia bisa beresiko pencapaian akademiknya ya yang lebih rendah gitu ya, kemampuan membaca, pencapaian prestasinya atau ada penurunan prestasi gitu ya. Tapi mesti Oke. dipertanyakan lagi. Kemudian anak-anak ini juga yang mengalami kekerasan ini juga bisa menjadi bullying, jadi pembuli ya, bisa Oh, membuli temannya maksudnya gitu mereka juga. membuli kawannya? Iya, jadi salah satu anak kalau dalam bentuk dia Oh, anak sekolah dia bisa juga jadi pembuli gitu ya. Kemudian dia sering berkelahi dengan teman gitu ya. sering Jadi berkelahi ya? itu Iya, juga iya. atau anak tadi jadi terlalu diam di sekolah. Biasanya ceria tiba-tiba jadi diam diam menyendiri gitu ya. Mungkin itu Hmm. tanda bahwa anak ini ada masalah gitu. Jadi mungkin bisa didekati, ditanyakan gitu ya dengan secara lembut atau membuka pembicaraan seperti memberi rasa aman dulu gitu ya, bahwa apa yang disampaikan ke guru adalah aman gitu ya, sehingga anak mau bercerita gitu ya. Kadang-kadang kan anak juga nggak berani ya untuk Cerita, menyampaikan ke iya guru betul. atau ke orang atau ke bahkan ke pemeriksa juga sulit ya, kecuali dia memang nanti kita bangun hubungan rasa aman baru dia mau cerita. Baik. Berarti sebenarnya topik kita ini kalau dilihat lagi, karena kebetulan ada Pak Guru yang masuk, topik kita ini sebenarnya cocok kalau bermanfaat banget kalau didengar sama guru-guru. Karena Bisa juga. selama Ya, ya. selama masa corona inilah memang kita banyak di rumah. Tapi Ya. di luar masa corona, anak-anak itu sekitar 6 sampai 8 jam tuh di sekolah. Jumpa orang Iya, tuanya pagi sama malam. iya. Kadang-kadang Menarik. memang yang terlihat kan kalau anak-anak yang membuli kawan lainnya, kemudian atau dia nggak ngerjakan tugas atau dia apa kan malah guru jadi marah gitu ya sebenarnya ya. Sebenarnya guru Betul, juga jadi betul. marah atau menganggap anak ini adalah pembangkang. Sebenarnya ini Betul. adalah anak-anak yang butuh perhatian gitu ya. Dan butuh Oh, iya. pertolongan. Mereka juga anak-anak yang Tapi nggak bisa mengungkapkan apa yang dialaminya. Sehingga siapa bentuknya siap perilaku. ya, tapi siapa yang mau mikir kayak gitu? Orang nengok anak yang membuli, Iya orang sih. udah kesel. Iya benar, kesal pala gitu ya. Kesel. Siapa yang mau empati sama yang kayak gitu? Malah jadi makin berat dia kan, dikeselin orang. Iya. Wah, dalam juga topik ini. Nggak nyangka Gus dalam ini. Iya dalam memang. Dalam Kesannya sekali semuanya. kesannya simple tapi sebenarnya Iya. banyak aspek ya. Banyak aspek. Oke, ini ada yang komen, Mbak Nurul Utami, nggak mungkin tobat. Ini kayaknya menjawab bahasan kita nunggu Iya tobat iya tadi. iya iya. Aduh, laporin aja Kak, Halo laporin. Tam. Terus Dini Silvana, topik menarik. SRP izin live out untuk lanjut pelayanan. Oke, selamat melayani Dokter Dini. Oke, dari Dery Novita. Pagi Dok Vita, sukses terus.
Makasih, Derry. Dari Enda Usman, mantap Dokter Vita, sukses terus Dokter cantik. Oh, nggak tahu dia Makasih, nyusun-nyusun Dokter 10 Enda. menit ya kak ya. Oke, ada SRP. dari Fitri ngasih jempol, mantap. Dan Nur Ultami ngasih sukses dok, sangat bermanfaat. Oke, jadi saya ngasih resume dulu kak ya, yang saya berhasil coba rangkumkan mengenai kasus kekerasan di rumah tangga yang anak sebagai saksi dalam hal ini. Kekerasan itu bisa bentuk fisik, bentuk seks, bentuk penelantaran, dan bentuk psikologis. Kemudian yang anak kecil itu sering tidak bisa mengekspresikan. Kadang-kadang bisa bentuk emosionalnya dia nggak bisa mengucapkan, kemudian anak jadi marah, anak jadi bisa pendiam, anaknya sakit perut, anaknya merasa mual, anaknya ngompol, sulit tidur, gigit jari. Nah, kadang-kadang kalau dia bentuk manifestasinya yang ke dalam, dia depresi dan trauma. Kalau dia bentuk yang keluar, gangguan perilaku dan juga bisa penyalahgunaan obat, contohnya narkoba termasuk kriminal. Yang berperan besar dalam hal ini tentu orang sekitar. Bahwa artinya kita semua memiliki peran. Karena satu anak disakiti itu akan menurun ke generasi-generasi berikutnya. Sama saja dengan masa depan bangsa Indonesia kita. Dan masa depan keluarga kalian masing-masing. Dan kalau orang sekitar tahu ada itu, dia punya hak dilindungi undang-undang untuk melaporkan. Tapi nomor satu pasti mediasi dulu, pilihan nomor satu. Kan di mana-mana talak aja ada talak satu, talak dua, talak tiga. Iya. Main riba-riba saja. Oke, silakan Setuju, kita SRP. memberikan apakah saran, masukan, tambahan sebelum kita tutup. Ya, mungkin yang bisa kita bawa pulang adalah kita harus mengkampanyekan juga lah ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini harus dihilangkan gitu atau ditiadakan gitu ya, untuk keselamatan generasi kita ke depannya. Dan pastinya kampanye ini nggak akan siap di sini terus menerus gitu ya ke depannya. Berarti kalau kampanyenya nggak siap, berarti Dokter Vita nanti kalau diajak lagi mau lah ya. Boleh. Oke. Nah, ini pasti nanti ada yang mau tanya atau mau curhat, karena untuk berani ngungkapin di komen aja ya cukup berani. Iya, iya. Tapi kalau ada orang kan nggak semua orang punya keberanian, karena untuk keberanian pun dikumpulin dulu kan. Misalnya mereka ingin konsultasi langsung dengan Dr. Vita Kamelia SPKJ. Kemanakah mereka boleh mengkontak kakak? Menghubungi saya bisa ada di Adam Malik. Kemudian Adam Maliknya di mana kakak? Adam Malik gede. Oh ya, sorry. Rumah sakit Adam Malik bagian psikiatri gitu ya. Oke. Kemudian bisa di klinik swasta, di klinik Bina Atma, Jalan Cokro Aminoto 122. Oke, nanti kakak kirim sama saya akan tulis post di sini jadi lebih mudah ya. Oke, berarti ada di dua tempat itu kak ya? Iya. Oke. Apakah nomor telepon kakak boleh atau nama Instagram aja nanti dikontak melalui Instagram, apakah bisa? Boleh, boleh kasih nomor saya pun boleh. Oke, berapa nomor kakak? 0812 ya. 65 33 976. Oke, saya ulangi pelan-pelan ya. 0812 6533 976. Iya. Oke. Kemudian saya tadi bukanya kan pakai pantun. Iya. Pakai pantun. Harus pakai pantun. Lengkap. Oke. Panda dan lumba-lumba termasuk mamalia. Koala pasti tak bisa melayang. Terima kasih Dokter Vita Kamelia. Semoga semua keluarga penuh kasih sayang. Amin. Makasih. Makasih banyak kakak. Terima kasih juga udah diundang. Puasanya lancar ya kak ya. Tuhan berkati selalu kakak dan keluarga. Amin. Makasih. Terima kasih SRP. Kak jangan lupa di save video ini setelah end jangan lupa di save ya kak.
Kayak mana caranya? Nanti ada setelah N, ada di sudut atas pilihan save. Oke. Ya, makasih kakak. Makasih SRP. Caranya mana? Oke. masih masih direkam. Satu.